وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن المتقين في جنات وعيون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa saya mendoakan kita semua, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi di mana kita berada dan melapangkan rezeki kita dan selalu memudahkan segala urusan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan bahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai dicabutnya ruh orang mukmin dan ruh orang kafir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh orang mukmin selesai dicabut oleh malaikat maut, kemudian dibungkus dengan kain kafan dan wangi angin dari surga, dan dibawalah oleh malaikat rahmat ke langit, sehingga pada saat berpapasan dengan malaikat yang lain, kemudian malaikat tersebut bertanya, ruh siapakah ini? Alangkah baiknya ruh ini. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah ruh Fulan bin Fulan, dan dikatakan dengan nama terbaik yang dimilikinya selama di dunia. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya sehingga sampailah kepada langit dunia, dan mereka meminta dibukakan pintu langit dunia, dan dibukakanlah pintu bagi mereka. Kemudian dilanjutkan perjalanan kepada langit selanjutnya, dan penjaga langit dunia tadi ikut serta mengantarkan mereka. Dan sampailah kepada langit ke-7, dan Allah SWT mengatakan, catatlah ruh hambaku ini pada Illiyin. Dan tahukah kamu apa Illiyin itu? Illiyin adalah kitab yang bertuliskan dan disaksikan oleh para malaikat. Kemudian dikatakan kepada mereka, kembalikanlah ruh hambaku ini ke bumi, karena darinya aku menciptakan mereka, kepadanya aku kembalikan, dan darinya jualah akan kubangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya, berbarengan dengan diantarkannya jasadnya oleh saudara-saudaranya ke pemakamannya. Setelah ruh tersebut sampai pada jasadnya, dia sudah bisa mendengar suara sandal orang yang terakhir meninggalkan pemakamannya. Kemudian datanglah kepadanya dua malaikat serta mendudukkannya, dan ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabi yang diutus kepadamu, dan apa amalanmu. Jika dia orang yang beriman, maka Allah SWT memberikan keteguhan untuk menjawabnya, dan ini merupakan ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sehingga dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, Nabi yang diutus agamaku adalah Islam, dan Nabi yang diutus kepadaku adalah Muhammad SAW, dan amalanku yaitu aku membaca kitabullah, dan aku membenarkan dan aku mempercayai. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kemudian tiba-tiba terdengar suara seruan dari atas, hambaku berkata benar, bentangkanlah baginya surga, dan dibukakan pintu surga baginya sehingga dia bisa mencium wanginya surga. Lalu datanglah kepadanya
seseorang yang memiliki wajah yang tampan, baju yang baik, dan bau yang sangat wangi, dan berkata kepada ruh, dan berkata pada si mukmin tersebut, kabar gembira bagimu dan kenikmatan surga yang penuh keabadian. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Dan saat si mukmin tersebut bertanya dengan penuh keheranan, semoga kabar gembira juga untukmu. Siapakah engkau? Wajahmu penuh dengan kebaikan. Lalu seorang tersebut menjawab, saya adalah amalanmu. Kemudian dibukakan baginya pintu surga dan neraka. Ketika dia melihat ke sebelah kiri, dia melihat neraka dengan penuh siksaan di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, itu adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah SWT. Kemudian ditutuplah pintu neraka tersebut, dan dia menoleh ke sebelah kanan, maka dia melihat surga dengan penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Dan dia berdoa kepada Allah SWT, ya Rabb, segerakanlah kiamat sehingga aku bisa bertemu dengan keluarga dan hartaku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitupun juga dengan ruh orang kafir. Apabila malaikat maut telah selesai mencabut ruhnya, maka malaikat azab pun membungkusnya dengan kain kafan yang kasar dan jelek. Kemudian dia membawanya ke langit. Dan apabila bertemu dengan malaikat-malaikat yang lain, kemudian malaikat tersebut bertanya, ruh siapakah ini? Alangkah buruknya ruh ini. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah ruh fulan bin fulan. Dan dikatakan kepada mereka dengan nama yang paling buruk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sehingga sampailah kepada langit dunia, dan mereka meminta untuk dibukakan pintu. Kemudian tidak dibukakan pintu bagi mereka. Pada saat itu Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan tidak pula masuk ke surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah SWT mengatakan, catatlah ruh hambaku itu pada Sijjin, itu bagian bumi yang paling mendasar, dan kembalikanlah hambaku tersebut ke bumi, karena darinya saya menciptakan, kepadanya saya kembalikan, dan darinya juara nanti saya akan membangkitkan. Kemudian rohnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat ke-31. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Berbarengan jenazahnya diantarkan oleh saudara-saudaranya ke pemakamannya. Setelah ruhnya sampai pada jasadnya, dia sudah bisa mendengar suara sandal orang yang terakhir meninggalkan pemakamannya. Kemudian datanglah kepadanya malaikat serta mendudukkannya. Kemudian ditanyakan kepadanya, siapa engkau, apa agama engkau, dan siapa nabi yang diutus kepada engkau, dan apa amalan engkau. Dan si kafir tersebut hanya bisa menjawab, aku hanya mengikuti apa yang mereka katakan. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit, hambaku berdusta, bentangkanlah neraka baginya. Kemudian dibukakanlah pintu neraka baginya, dan dia sudah bisa merasakan hawa panasnya api neraka. Kemudian datanglah seseorang yang memiliki wajah yang buruk, berpakaian jelek, dan bau yang busuk seperti bangkai. Kemudian dia mengatakan, kabar buruk bagimu, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Si kafir tersebut bertanya, siapa engkau? Semoga kabar buruk juga untukmu. Kemudian seorang tersebut mengatakan, aku adalah amal burukmu. Lalu amal buruknya tersebut makin menyesatkan pada liang lahatnya, sehingga hancur leburlah tulang belulangnya. Kemudian dia diserahkan kepada satu makhluk yang buta, tuli dan bisu, dengan membawa pentungan, di mana seandainya pentungan tersebut dipukulkan kepada satu gunung, maka hancur leburlah gunung tersebut. Kemudian pentungan tersebut dipukul
dipukullah kepada mayat seperti itu, kemudian hancur leburlah badannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kepada seperti semula, kemudian dipukul lagi. Kemudian dibukalah pintu neraka baginya, dan dia sudah bisa melihat tempatnya di neraka. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, janganlah Engkau segerakan kiamat." Hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu teguran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh atau nyawa kita diambil oleh malaikat maut. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi seorang mukmin dan mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Banyak maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi